wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ainun Bahtiar. Saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, kata nikah memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa Arab, nikah berarti al-jam'u dan ad-dhamu yang berarti kumpul, sedangkan dalam bahasa lain, nikah disebut zawaj, diartikan pasangan atau jodoh. Kata zawaj yang diartikan jodoh berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakan bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai, kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Lalu selanjutnya ada rukun dan syarat sah pernikahan. Untuk menjadikan pernikahan sebagai sah, maka diperlukan seperangkat rukun dan syarat. Oleh karena itu, bagi pasangan yang hendak menikah harus memperhatikan dengan cermat apa yang menjadi komponen pelaksanaan sebuah akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Lalu selanjutnya ada hikmah dan tujuan perkawinan. Berbicara masalah hikmah perkawinan, Abdullah Nasyih Ulwan menyatakan yang pertama, untuk memelihara jenis manusia. Dengan perkawinan, manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari jenis keturunannya. Yang kedua, untuk memelihara keturunan. Tanpa jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengkekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan. Yang ketiga, menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak. Dengan perkawinan, masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan dari setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan. Yang keempat, untuk menenteramkan jiwa setiap pribadi. Perkawinan dapat menenteramkan setiap jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara suami dan istri. Lalu yang terakhir, untuk menjalani kerjasama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak. Selanjutnya ada pengertian pernikahan dini. Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal atau melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Adapun dalam istilah internasional, pernikahan dini dikenal dengan child marriage atau early marriage. Adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Pembatas dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional. Lalu selanjutnya ada pernikahan dini dalam sejarah. Pembahasan mengenai pernikahan usia dini dalam sejarah tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam sejarah peradaban dunia. Bagaimana sejarah memperlakukan perempuan turut memberi adil yang cukup signifikan dalam wacana pernikahan dini. Dalam sejarah, wanita seringkali ditempatkan sebagai objek penderita, demi pula dalam isu pernikahan dini. Pada masa peradaban Yunani, wanita sama sekali tidak diberi pendidikan dan peran dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka dianggap hina, disebut najis, dan penuh dengan perbuatan setan. Dalam hal undang-undang negara, wanita dipersamakan dengan harta benda yang boleh dijual maupun dibeli secara terbuka di pasar-pasar.
Seumur hidup wanita berada di bawah kekuasaan laki-laki dan tidak diberi kemerdekaan sedikitpun untuk mendapatkan hak-haknya. Sementara dalam peradaban Romawi kuno, hak-hak perempuan sepenuhnya di tangan sang ayah. Sebagai kepala keluarga, seorang ayah berhak penuh menentukan apa yang anak dilahirkan. Sang istri boleh menjadi bagian dari keluarga atau harus dibuang. Seorang anak, terutama anak perempuan, sama sekali tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Jika ayah meninggal, kekuasaan atas anak perempuannya diwasiatkan kepada anak laki-laki sebagai wali seumur hidup. Ia hanya bisa lepas dari kungkungan wali apabila menikah dengan laki-laki lain, dan secara otomatis hidupnya berada di bawah kekuasaan sang suami. Dalam undang-undang negara, perempuan dipandang inferior karena mereka dianggap lemah dan dalam akal. Di kalangan bangsa Israel, perempuan dianggap sebagai pelayan. Ayah berhak menjual anak putrinya secara mutlak. Wanita dipandang sebagai makhluk terkutuk karena dahulu di surga. Wanita yang menyesatkan Adam hingga diusir ke bumi. Kepercayaan pada mitos ini menyebabkan wanita dianggap inferior atau makhluk rendahan dalam kehidupan bangsa Israel. Hal ini tidak berbeda jauh dari kalangan India kuno yang mempersembahkan wanita sebagai kurban kepada Tuhannya. Wanita tidak memiliki hak untuk hidup setelah suaminya meninggal. Sementara dalam Undang-Undang Hammurabi, wanita diperhitungkan sama dengan hewan ternak yang bebas untuk dibunuh. Mempertimbangkan bagaimana perempuan diperlakukan dalam peradaban kuno, dapat disimpulkan bahwa dalam hal memilih pasangan hidupnya, perempuan sama sekali tidak memiliki kebebasan. Hal ini berarti mereka tidak memiliki hak untuk menentukan kapan mereka ingin pantas menikah karena hak dirinya sepenuhnya berada di tangan sang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dikinur Rahman, NPM 1950606159. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas materi tentang penyebab pernikahan dini. Penyebab pernikahan dini yang pertama yaitu ada alasan kemiskinan. Menurut Williamson 2014, penghasilan yang rendah dapat berkontribusi terhadap praktik pernikahan dini. Kemudian menurut Splat 2013 mengatakan bahwa karena faktor ekonomi yang rendah, individu maupun keluarga terdorong untuk melakukan pernikahan dini. Kemudian menurut Person DKK tahun 2015 juga menyatakan bahwa semakin miskin negara, semakin besar peluang anak untuk dinikahkan ketika dalam usia yang masih dini. Kemudian penyebab yang kedua yaitu akses pendidikan yang terbatas. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu budaya yang mengikat. Kuatnya norma tradisional dan tekanan masyarakat juga menambah kemungkinan bagi keluarga yang beresiko terhadap pernikahan dini untuk mengambil sikap pro terhadap pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kemungkinan lainnya. Contohnya itu seperti adanya perjodohan. Terus yang terakhir yaitu ada perubahan tata nilai dalam masyarakat. Anak-anak sekarang lebih permisif terhadap calon pasangannya atau seks bebas dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Misalnya, berdasarkan penelitian Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM dalam Anwar 2016, 70% perkawinan anak terjadi di Wonogiri pada tahun 2011 akibat seks bebas dan kehamilan yang tidak dikehendaki, begitu pula di Kabupaten Pasuruan. Sekian dari saya. Ada faktor ekonomi, yang kedua faktor pendidikan, ketiga faktor orang tua, keempat faktor media massa, dan yang kelima faktor adat. Yang pertama, faktor ekonomi.
Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Pernikahan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Lalu yang kedua ada faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Yang ketiga, faktor orang tua. Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran. Maka, mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa. Yang keempat, ada faktor media massa. Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka tanda kutip terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa. 5. Faktor adat. Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dinikahkan. Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat pernikahan dini. Terenggutnya hak-hak anak seperti hak atas pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Menurut data BPS, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan. Secara global, kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah. Namun, keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Pernikahan pada usia dini membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri dan ibu. Peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan. Dampak lainnya yaitu pernikahan dini memiliki kaitan yang erat dengan adanya tindak kekerasan oleh pasangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauzia Nurillah dari kelas 2D. Di sini saya sebagai pemateri 4 yang akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan dini. Dampak positif dari pernikahan dini, 1. Ada dukungan emosional. Dengan dukungan emosional, maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan. Kedua, ada keuangan. Dukungan keuangan dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat. Ketiga, ada kebebasan yang lebih. Dengan berada jauh di rumah, maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusan untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional. Yang keempat, ada belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil, dikarenakan ada orang tua mereka.
Di sini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Yang kedua, ada dampak negatif dari pernikahan dini. 1. Dampak negatif dari pernikahan dini adalah dampak dalam pendidikan. Contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Dengan kata lain, pernikahan ini dapat menghambat terjadinya proses pembelajaran. Kedua, dampak dalam masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Iktioranisa, NPM 19506137, sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan tentang 2 contoh kasus pernikahan dini. Yang pertama ada pernikahan Bupati Garut Aceng Fikri. Pada 2012, publik kembali dikejutkan oleh pernikahan mantan Bupati Garut Aceng Fikri, pria yang saat itu berumur 40 tahun, yang menikahi Fani Oktora yang belum genap berusia 18 tahun. Parahnya, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 4 hari. Fani diceraikan melalui pesan singkat lantaran dituding sudah tidak berlawan lagi. Atas perbuatannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Garut melengsarkan Aceng atas pelanggaran kode etik. Kemudian yang kedua ada pernikahan sepasang anak SMP. Pada April 2018 lalu, pernikahan anak di bawah umur nyaris terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pada Senin 16 April, sedianya kedua sejoli berinisial SY dan FA tersebut resmi menjadi pasangan suami istri. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Haji Muhammad Yunus, dalam keterangannya kepada IDN Times, Selasa 17 Februari silam, yang bersangkutan mendatangi KUA untuk mendaftar nikah didampingi keluarganya. Setelah pemeriksaan berkas, diketahui ternyata belum cukup umur untuk menikah. Saat mendaftar, si laki-laki baru berusia 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun. Meskipun sepihak, keluarga bersikeras untuk menikahkan keduanya. Pada akhirnya pernikahan tersebut digagalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delaila, NPM 19506150. Saya akan menjelaskan solusi pernikahan dini. Pernikahan dini dapat dicegah melalui orang tua. Harus proaktif dalam mengawasi anak, pendidikan keluarga, agama, pendidikan seks secara dini. Kontrol dari orang tua, sering diskusi dengan anak atau menjadikan anak sebagai teman. Solusi lain yaitu 1. Perlu pengawasan orang tua. 2. Menjaga perkembangan anak khususnya pada usia 13-16 tahun. 3. Pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak. 4. Jaga anak dengan pengaruh lingkungan sekitar. Maka dari itu, anak harus diberi pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pentingnya mengenalkan pendidikan seks kepada anak. Pemahaman agama dan juga anak diaktifkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Perspektif hukum perlindungan anak. Sejak awal abad 20, para aktivis pembaru sosial telah memiliki perhatian besar terhadap si pernikahan anak di bawah umur ini. Praktik pernikahan anak di bawah umur ini memberi dampak yang luas terhadap berbagai sendi kehidupan, baik dalam hal fisik, intelektual, psikolog, emosional, pendidik juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.